Pak Aam, bolehkah kita menjadi dekat dengan Allah karena akhir-akhir ini banyak musibah, banyak kejadian yang berat-berat, akhirnya kita jadi rajin ibadah. Apakah itu boleh? Ya tentu saja boleh banget. Karena ada ayat yang mengatakan Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kan ada di dalam surat di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Tampak kerusakan di langit dan di bumi. Terjadi kerusakan di langit dan di bumi bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah turunkan azab itu supaya manusia merasakan kelalaiannya. La'allahum yarji'un. Semoga dengan begitu dia kembali kepada Allah. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan musibah, memberikan ujian untuk supaya la'allahum yarji'un. Semoga mereka tobat. Jadi kalau Anda mengatakan, Pak Am, sekarang saya akhir-akhir ini jadi banyak ibadah, habis rasanya tiap hari di televisi itu ada berita-berita tentang banjir, tentang longsor, tentang gempa. Rasanya tiap hari itu berita selalu ada yang mengerikan. Jadi saya dekat sama Allah. Boleh tidak? Boleh banget. Jadi musibah itu Allah berikan kepada kita. Boleh jadi untuk supaya kita mikir. Sehingga dari situ kita memperbaiki diri. Ya, kita ini jadinya memperbaiki diri. Ini yang difirmankan oleh Allah tadi yang saya bacakan. La'allahum yarji'un. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Musibah itu Allah turunkan supaya manusia merasakan kelalaian yang pernah diperbuatnya. La'allahum yarji'un. Semoga dengan ujian-ujian yang diturunkan itu mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita, apakah itu musibah, apakah itu penyakit, apapun. Pertama, kalau kita diuji, diberi musibah, apapun bentuknya, yang pertama dilakukan adalah introspeksi diri. Ya Allah, sekiranya ujian yang menimpa kami itu karena dosa-dosa saya, ampuni ya Rob, gitu. Jadi kalau kita ditimpa musibah apapun, sakit, kebangkrutan, anak tidak soleh, suami tidak soleh, istri tidak, pokoknya nama judul nama ujian aja, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah introspeksi diri. Ini yang dijelaskan di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang dilakukannya agar hari esoknya lebih bagus. Takwalah kamu kepada Allah. Ya, wattaqullah, takwalah. 2 kali disebut takwa kepada Allah. Jadi ayat ini menyuruh kita ini introspeksi. Kalau di negeri kita sekarang ini, kemarin banjir, sebelumnya tsunami, sebelumnya longsor, ya, rasanya tiap minggu teh ayawe kejadian teh. Nah, bangsa kita ini harus introspeksi, ya, harus introspeksi. Jangan-jangan ya terlalu banyak kebohongan, dusta, penipuan yang terjadi di negeri ini, ya. Jangan-jangan terlalu banyak fitnah hoax yang terjadi di negeri ini. Ya, bisa hoax, bisa penipuan, bisa janji-janji palsu. Ini kan lagi musim kampanye nih, ya, banyak yang bikin janji nih, ya kan gitu. Nah, sebenarnya orang-orang yang berkampanye itu mau anggota dewan, mau capres-cawapres, sekarang ini lagi ngumbar janji kan. Nanti bila saya jadi anggota dewan, saya akan begini. Nah, lihat ya, apakah yang dikatakannya benar atau cuma untuk penipuan saja. Tunggu saja ya, nanti Allah menurunkan
peringatan pada orang-orang yang suka berbohong itu. Jadi boleh jadi negeri ini tiap hari banyak musibah, ya, dari mulai longsor, dari mulai banjir, kemudian tsunami, gempa, gunung meletus, ya kan begitu. Nah, kita ini, bangsa kita ini semua harus introspeksi, dari mulai pimpinan sampai rakyatnya. Introspeksi. Nah, itu yang pertama. Jadi, apakah musibah itu menimpa diri kita? Menimpa diri kita, diri. Misalnya sakit, atau kebangkrutan, atau anak tidak soleh, atau istri tidak soleh, suami, pokoknya nama diri ya. Atau yang menimpa lingkungan kita. Maka yang pertama adalah wal tandur nafsum ma qaddamat. Coba perhatikan. Jangan-jangan itu terjadi karena ulah tangan kita. Nah, ini yang juga ayatnya tadi saya sebutkan, bahwa liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Terjadi kerusakan di darat dan di laut, kamu terkena musibah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Itu karena ulahmu, karena kesalahanmu, karena dosa-dosamu, Allah turunkan liyudhiqahum, agar mereka merasakan akibat dari maksiat yang dilakukannya. La'allahum yarji'un. Semoga mereka insaf, mereka kembali. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ditimpa musibah, ya, maka tentu saja kita yang pertama introspeksi, yang kedua memperbaiki diri. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Introspeksi, ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, yang kedua adalah memperbaiki diri. Surat At-Tahrim ayat 8. Bukankah yang namanya tobat itu memperbaiki diri? Gitu. Nah, kalau bangsa ini sekarang senang menyebar fitnah, senang menyebar berita dusta, ya, berhenti. Berhenti. Ya, kita jangan kemudian begitu mudah menebar berita-berita yang tidak jelas. Begitu. Berhenti. Kenapa? Karena kalau kita sudah muhasabah tapi tidak berhenti, ya berarti kita termasuk orang yang mempermainkan, ya, mempermainkan. Makanya di dalam At-Tahrim ayat 8 Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Di situ jelas sekali dikatakan, hai orang yang beriman, kalau kamu tahu itu salah, segera kamu bertobat. Nanti Allah akan ganti keburukanmu dengan kebaikan. Allah ganti musibah-musibah itu dengan kesejahteraan. Tapi manusianya kudu tobat dulu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau kita ditimpa musibah, satu, introspeksi diri. Dua, perbaiki diri. Perbaiki diri. Yang ketiga, terus mohon berdoa kepada Allah agar dilindungi atau dilepaskan dari beban-beban berat yang ada di pundak kita. Ya, itu yang ketiga, berdoa. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bisa. Kenapa kita tidak minta saja kepada Allah untuk meringankan beban-beban hidup kita, untuk meringankan problem-problem yang ada di bangsa kita? Berdoa. Nah, ini yang ketiga, dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 186, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Aku akan mengabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi yang ketiga adalah doa, mohon, minta kepada Allah. Nah, ini saya lagi cerita bagaimana kalau kita kena musibah, mau musibah diri kita atau musibah bangsa kita. Satu, introspeksi. Dua, perbaiki diri. Tiga, doa. Yang keempat, tentu saja kita harus meningkatkan amalan-amalan soleh, baik amalan soleh kepada Allah ataupun amalan soleh yang bersifat sosial. Nah, ini yang keempat, tingkatkan amalan soleh. Amalan soleh individual dan amalan soleh sosial. Ya, kesalehan individu dan kesalehan sosial harus kita
asah, harus kita tingkatkan. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Lihat surat Al-Qasas ya, surat ke-28 ayat 77. Di situ dikatakan gunakan. Nah ini kalau kita ingin terbebas dari kalau kita kena musibah dan kita ingin lepas dari musibah itu, atau kita berjaga-jaga jangan sampai musibah ini turun sama diri kita, maka yang keempat adalah wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Gunakan apa yang Allah berikan itu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu juga tidak perlu melupakan bagianmu di dunia. Jadi begini, mojang-mojang. Begini para ozers ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, para pecinta oz. Nah, yang keempat ini adalah Allah mengatakan gunakan apa yang Allah berikan itu untuk akhirat dan kamu silahkan nikmati dunia. Berarti kita itu hidup harus balance. Dunia iya, akhirat iya, akhirat iya, dunia iya. Nah, ada ayat sambungannya itu apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Nah, ini mojang-mojang, berbuat baik, beramal soleh sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Bangsa kita kalau secara makro itu harus menjadi bangsa yang paling bersyukur. Kudu banyak berbuat baik bangsa ini. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih kebaikan. Coba kita ini negeri yang kaya. Dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa. Kita ini menjadi salah satu paru-paru dunia. Laut kita ini salah satu laut terluas dan terkaya. 5 laut terkaya di dunia itu Indonesia dan terluas. Ya kan gitu. Kita berada di negara Khatulistiwa yang tentu saja sangat subur. Ya, sangat-sangat subur. Apa sih yang tidak ada di negeri kita? Kalau bangsa ini tidak bersyukur, ya udah. Ya, jangan salahkan ketika Allah memberikan berbagai ujian. Da tersyukur atau dah. Makanya Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi ketika Allah banyak berbuat baik pada diri kita, kita kudu banyak berbuat baik sama orang lain. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan kamu bikin kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah itu di antara upaya-upaya kalau kita terkena musibah, ya. Introspeksi diri, perbaiki diri, ya. Kemudian tingkatkan amalan-amalan soleh kita, ya. Banyak berdoa, maksud saya banyak berdoa. Dan yang keempat, berbuat amal soleh lah, ya. Ibadah vertikal harus ditingkatkan, ibadah sosial, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu.